وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على ضمير يأتين من كل فج عميق. Jemaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya di subuh hari ini kita kembali bisa beraktivitas untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikutnya insyaallah sampai kelak yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada peristiwa kali ini kita kembali menyaksikan pelaksanaan ibadah haji di Makkahul Mukarramah, dan insyaallah siang ini akan melaksanakan wukuf di Arafah. Peristiwa haji ini tidak terlepas dari tiga sosok manusia, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, Siti Hajar dan Ismail alaihi salam. Ada dua nama yang paling banyak disebut orang di atas permukaan bumi ini, dan nama itu akan selalu abadi sampai menjelang kiamat. Ketika manusia masih melaksanakan ibadah sholat, nama ini akan selalu disebut. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Allah sengaja mengabadikan nama ini untuk orang-orang yang datang kemudian. Kita termasuk orang-orang yang datang kemudian, dan nama itu diabadikan dan selalu kita sebut di dalam salawat Ibrahimiyah, di dalam tahiyat kita, di dalam bacaan tahiyat kita ada kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nama Ibrahim inilah yang pertama kali dalam sejarah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil manusia untuk datang beribadah haji. Dan kenapa Nabi Ibrahim termasuk nama yang selalu diabadikan namanya bagi orang-orang yang datang kemudian? Karena ternyata Ibrahim adalah nabi yang paling banyak menghadapi ujian dan cobaan dan selalu taat kepada Allah. Kita ketahui inilah nabi yang paling banyak menjelajahi negara untuk menyebarkan dakwah tauhid. Beliau lahir di negeri Irak, Babilonia, kemudian berhijrah ke Mesir. Dari Mesir beliau menuju Syria. Dari Syria beliau menuju Palestina. Dari Palestina beliau berhijrah ke Arab Saudi hari ini, Makkahul Mukarramah. Udah berapa negara yang dia jelajahi untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak perjalanan hijrah Nabi Ibrahim itu ketika beliau harus meninggalkan negeri Palestina menuju Makkahul Mukarramah. Dan perjalanan yang cukup panjang dari Palestina menuju Mekah ini ditempuh lebih dari 1 bulan. Dan Ismail masih berada dalam gendongan Siti Hajar. Sampai-sampai Siti Hajar, istri Rasulullah, bertanya, wahai Ibrahim, kenapakah kita harus meninggalkan negeri Palestina ini menuju Makkah?
negeri yang masih kering kerontang tanpa pepohonan, hanya terdiri dari batu. Lalu bertanya kembali Siti Hajar, tapi Ismail tidak menjawab. Ketika Siti Hajar bertanya kembali, wahai suamiku Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ketika Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Ketika mendengar ini, Siti Hajar dengan ikhlas menerimanya. Sampai perjalanan ditempuh di satu tempat yang namanya di dalam Al-Quran disebut Bakkah. Bakkah itu hari ini disebut Mekah. Ketika sampai di tempat itu, Ibrahim menitipkan istri dan anaknya di padang pasir yang kering kerontang tanpa manusia, dan hanya dititipkan sepenuh air. Kemudian Ibrahim harus meninggalkan dua anak manusia di padang pasir ini, kembali ke Palestina. Dan Siti Hajar bertanya kembali, wahai Ibrahim suamiku, kenapakah engkau harus kembali lagi ke Palestina meninggalkan aku di tempat yang kering kerontang ini bersama Ismail yang masih kecil? Ibrahim tidak menjawab. Tetapi ketika pertanyaan ini ketiga kalinya Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim mengatakan, iya, ini perintah Allah. Maka dengan keyakinan Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan membiarkanku. Dan dengan ikhlas Siti Hajar menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah. Pada saat itulah ketika air yang dititipkan oleh Ibrahim telah habis, maka Siti Hajar dalam keadaan panik harus berlari dari Bukit Safa dan Marwah. Berkali-kali berlari dari kecil. Itulah yang hari ini disebut dengan sa'i. Sebanyak 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari setetes air. Dan lari-lari kecil yang dicontohkan oleh Siti Hajar ini menjadi bagian dari tata cara ibadah haji hari ini. Pada saat itulah ketika di bekas kaki Ismail meronta-ronta, ada isyarat dari malaikat bahwa di situ ada air. Dan ketika Siti Hajar menyaksikan itu, maka berteriaklah Siti Hajar dengan kalimat Zami, Zami. Mengalirlah, berkumpullah. Akhirnya air itu berkumpul, mengalir sampai hari ini. Itulah yang disebut dengan air Zam-Zam. Meskipun sempat sekian ratus tahun air Zam-Zam tidak muncul karena ditutup oleh orang-orang Zuhud beberapa abad yang lalu. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika usia Ismail menjelang balik, falamma balagha as-sa'i, Ibrahim datang untuk menziarahi, untuk menjenguk kembali istri dan anaknya. Ada yang mengatakan di usia 12 tahun Ibrahim menemui Ismail dan Siti Hajar. Karena pada saat itu dia bertemu saking ibunya, Ibrahim berpeluk-pelukan dengan anaknya, anak yang dicintainya, yang sempat ditinggalnya beberapa tahun. Pada saat itulah, pada malam ke-8 Zulhijjah yang disebut dengan malam Tarwiyah, Ibrahim bermimpi. Dan mimpi pertama dianggap sebagai bunga-bunga tidur saja oleh Ibrahim. Tapi adanya mimpi itu datang kembali pada malam yang kedua. Dan malam yang ketiga mimpi itu datang kembali pada malam 10 Zulhijjah. Sehingga Ibrahim bertanya dan menyampaikan mimpinya ini kepada
kepada anak yang dicintainya dengan kalimat, qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, wahai buah hatiku, aku telah bermimpi untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, kira-kira bagaimana pendapatmu? Ketika Ibrahim menerima wahyu dalam bentuk mimpi ini, Ibrahim tidak langsung mempraktekkan apa yang dia dapatkan, tetapi justru mengajak diskusi anaknya dan bertanya, bagaimana pendapat? Dia berdialog dengan anak yang dicintainya, dan anaknya pun menjawab Ismail, ya abatif al tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, aku siap menjalani perintah itu, dan niscaya engkau akan menyaksikan aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Inilah jawaban Ismail yang luar biasa ketika ditanya oleh bapaknya yang akan disembelih adalah Ismail. Barangkali kalau anak-anak sekarang ditanya oleh ayahnya, wahai anakku, aku tadi malam bermimpi untuk menyembelihmu, kira-kira siapkah engkau? Mungkin dia jawabnya, bapak aja yang duluan. Ini anak sekarang. Tapi inilah generasi Ibrahim yang luar biasa. Nah, karena Ibrahim sudah menyatakan kesiapannya, maka apa yang terjadi pada saat itu, pada 10 Zulhijjah, setelah sehari sebelumnya di Arafah dilaksanakanlah penyembelihan, maka Ismail dibawa ke suatu tempat. Tempat itu hari ini namanya Mina. Meskipun sebelum ke Mina ada beberapa tempat yang harus dilewati, tempat itu hari ini merupakan momentum sejarah berdiri di tengah 3 tempat. Namanya Jumratul Wusta, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Tempat-tempat ini ternyata tempat melontarnya Ibrahim dan Siti Hajar ketika iblis datang menggoda agar jangan sampai dilaksanakan penyembelihan itu. Jadi iblis melarang agar perintah Allah diabaikan saja, karena anak akan mengorbankan putra tercintanya. Tapi rupanya Siti Hajar dan Ismail pada saat itu melontar, marah kepada iblis. Itulah 3 tempat sebagai bukti tempat pelemparan Siti Hajar dan Ibrahim pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika itulah terjadi penyembelihan, dan ada beberapa riwayat meskipun tidak ditemukan di dalam hadis, tapi disebutkan dalam tafsir, beberapa tafsir, bahwa sebelum Ismail disembelih, beliau berpesan kepada ayahnya, wahai ayahku, ketika engkau nanti menyembelihku, pertajamlah pisau yang engkau akan gunakan untuk menyembelihku. Yang kedua, tutuplah wajahku agar engkau tidak kasihan menyaksikan nanti, dan singsingkanlah bayumu agar percikan darah nanti tidak terpecik ke baju ayah dan bisa nanti menyedihkan ibuku. Dan jangan engkau membawakan anak seusiaku di hadapan bundaku, karena khawatir bundaku akan selalu mengingatkan. Itulah pesan yang kita temukan di dalam tafsir ketika Ismail akan disembelih. Dan ternyata ketika pertama kali pisau yang ditancapkan oleh Ibrahim ke leher Ismail itu ternyata mental. Sampai-sampai Ibrahim tidak yakin jangan-jangan pisau ini tidak tajam, sehingga ditimpaskan ke batu, ternyata batu itu terbelah. Akhirnya dia coba kembali, ternyata apa yang terjadi? Malaikat datang membawa sembelihan. Itulah yang disebut dengan inna hazalah wal bala'u mubin wa fadainahu bizibhin azim. Allah menggantinya dengan sembelihan yang besar.
Dan Allah mengatakan, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Begitulah kami balas orang-orang yang baik, sehingga balasan diganti dengan kambing atau kibas. Dan ini dianggap sebagai cobaan yang besar bagi Nabi Ibrahim. Sehingga nama Ibrahim inilah diabadikan namanya bagi orang-orang yang datang kemudian, sebagaimana firman Allah, wa tarakna alaihim fil akhirin. Kami abadikan nama Ibrahim untuk orang-orang yang datang kemudian. Kita ini termasuk orang-orang yang datang kemudian, mengabadikan nama Ibrahim di dalam surga kita. Inilah sosok tiga manusia, Ibrahim sebagai teladan bagi ayah-ayah masa kini, dan Siti Hajar sebagai contoh teladan ibu-ibu masa kini, dan Ismail sebagai seorang remaja yang begitu pasrah dan taat apa yang diperintahkan oleh orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan peristiwa ini maka malaikat menjadi kagum terhadap keluarga Ibrahim ini. Malaikat salut terhadap kepribadian tiga orang ini. Malaikat mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Ibrahim menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah kalimat yang diucapkan oleh malaikat dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh Ibrahim dengan kalimat La ilaha illallah wallahu akbar. Dan disambut oleh Ismail kalimat terakhir dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah kalimat yang sering kita baca terutama di hari-hari Arafah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati segala aktivitas kita, meridhoi segala kegiatan kita, dan mengabadikan selalu nama Ibrahim dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat kita. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan dalam berislam, selalu menambah dan menuntut pengetahuan sebagaimana perjalanan sejarah Nabi Ibrahim sampai hari ini. Demikian akhirul kalamillah itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.